kita akan mempelajari tentang room rate structure ya. Jadi kalau kita bikin hotel, running kamu di front office, running di sales, cara bikin harga kamar itu ada step-stepnya, ada kriterianya ya. Dulu yang saya sampaikan di kuliah pertama, kalau studi kelayakan itu kan kita tahu tuh nilai investasi satu kamarnya berapa ratus juta gitu ya. Misalnya kamarnya 100 kamar, nilai satu kamarnya misalnya 1 miliar, berarti investasinya 100 miliar. Nah 100 miliar kalau pengen balik 10 tahun, misalnya okupansinya misalnya 60%, ternyata didapatkan harga jual kamu tidak boleh kurang dari misalnya 600.000. Nah, dasar itulah biasanya kita ambil sebagai patokan kita membuat harga biasanya. Tapi kembali nanti kadang-kadang harga itu di pasar, kira-kira harga dari investasi itu di pasar masuk enggak? Bisa jadi harganya ketinggian. Karena memang kamu misalnya hotel bintang 4 tapi investasinya mahal gitu ya. Nah beda ceritanya kalau kayak hotel dibangun di Papua tuh ya. Hotel dibangun di Papua juga mahal tuh karena peralatan, tukang, bahan-bahan tuh kan ngambil dari Jawa gitu ya. Jadi pasti investasi kita bikin hotel, misalnya sama-sama Aston ya. Aston di Palembang satu kamarnya misalnya investasi 600 juta. Kalau di Papua bisa karena ada tambahan biaya tadi ya. Investasinya tuh kan karena pegawai-pegawainya dari Jawa, terus bahan-bahan semen segala macam kan mahal ya. Nah, sehingga misalnya dapat per kamarnya menjadi 700 juta, yang tadi 500 juta, ini 700 juta. Tapi untungnya di Papua ternyata daya belinya cukup tinggi gitu, pemerintah pagunya juga tinggi gitu. Jadi kalau kamu di Papua itu ARR-nya harga jualnya jauh lebih tinggi dibanding Palembang malah. Karena mungkin untuk menutupi biaya investasinya gitu ya. Ya jadi biasanya kita ngambil dari nilai investasi. Tapi kalau nilai investasi itu, misal kamu pas di Palembang, kamu salah bikin misalnya bintang 4, tapi barang-barangnya mahal-mahal. Jadi biaya investasinya kemahalan gitu ya. Terus kalau kamu jual, jadi harganya malah nggak masuk gitu loh. Kalau pakai harga investasi, mau nggak mau kamu turunin. Nah waktu diturunin itu, berarti kamu harus naikin okupansi karena kan harganya turun ya supaya cepat baliknya. Kan pilihan kita tuh dua, kamu naikin okupansi harganya tetap atau harga kamu turunin. Misalnya harganya 600 ya, okupansinya misalnya 60, kamu pengen naikin ke 70. Biasanya harga diturunin kan supaya dapat volume. Tapi di dalam revenue management menurunkan harga itu bukan strategik yang terbaik gitu ya, masih banyak strategi lain gitu ya, misalnya kamu bundling atau hal yang banyak cara lah nanti kita ceritain ya. Oke. Nah seperti saya sampaikan di dalam revenue management kita nggak pernah pakai harga yang fixed rate gitu ya, kamar kamu tuh harganya nggak tipe deluxe 600.000 aja satu dari Januari sampai Desember itu. Dari tanggal 1 sampai 30 harganya 600.000 aja, enggak. Cuma kan dynamic gitu kan. Kadang relatif lebih mahal, kadang-kadang mungkin kalau okupansi lagi sedikit, yang saya ceritain kamu ngambil ad hoc gitu ya, misalnya ada grup sepak bola di Palembang, kejuaraan U20 gitu kan. Terus kamu dapat grup, kamarnya banyak, tapi harganya slightly miring di bawah gitu, harganya lebih rendah dikit gitu ya. Nah itu kan kesempatan nih kalau kamu ambil, sayang kalau dilepas, emang harganya lebih murah gitu. Tapi volume kamu dapat kan. Kamarnya jumlahnya banyak, sekali stay mungkin kan satu pemain sepak bola kan bisa 20 sekian orang, plus pelatih dan segala macam mungkin bisa 50 kamar gitu ya. Nah coba kamu ambil, dan juga length of stay-nya mungkin 3 malam, 4 malam, 5 malam kan dia kadang-kadang sebelum pertandingan kan udah datang dulu ya segala macam. Jadi pastikan ya di dalam revenue management itu nggak ada harga yang fix, semuanya dynamic. Oke. Nah problemnya itu kan banyak hotel yang tidak bisa melakukan forecasting atau peramalan secara tepat.
Kadang-kadang kamu nggak tahu kira-kira akhir bulan kamu bisa closing okupansinya berapa sih, gitu kan ya. Tapi kalau kamu punya sistem revenue management yang bagus, kamu tuh bisa forecasting-nya tuh bisa apa ya, bisa relatif mendekati angka yang sebenarnya gitu. Kamu bisa forecast 70%, closing nggak jauh dari 70 gitu lah. Itu berarti sistem revenue management kamunya benar gitu ya. Tapi yang ngaco itu misalnya kamu forecasting 60, actualnya cuma 40 gitu ya. Nah itu berarti model revenue management kamunya atau forecastingnya nggak kurang presisi, nggak tepat gitu ya. Oke, kita lanjut. Tampilannya ikut berubah kan? Tampilannya ikut berubah nggak di situ, di screen-nya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, banyak variabel menyebabkan harga jual itu bervariasi, yang pasti kompetitor ya. Kalau kamu nanti jadi revenue management, kamu bisa ngeliatin OTA di masing-masing platform OTA kompetitor kamu. Ada yang naikin harga berapa, kalau okupansi kotanya lagi rame, tiba-tiba Palembang ada grup gitu ya, sekota Palembang kotanya rame gitu, kayak gini kan di Surabaya ada kejuaraan sepak bola, di Bandung, di Solo gitu kan, itu hotel-hotel pasti penuh tuh kan. Nah waktu penuh itu kan apa namanya, kita ngambil kesempatan, lagi market lagi gede itu kamu kesempatan pakai strategi harga jual yang paling optimal. Tapi kan kadang-kadang sebelum itu kan kita bidding dulu ya, tender dulu ya. Biasanya nanti sebelum U17 itu akan dibuka tender, suruh masukin berapa harganya gitu ya. Terus kalau beberapa negara kan pasti udah punya favoritism brand ya. Biasanya kalau grupnya Eropa, Amerika, ya pasti brandnya brand-brand Amerika kayak Marriott atau Accor, Intercon gitu ya. Karena memang dia mungkin dari negaranya sudah ada privilege harga dan sebagainya gitu ya. Nah kita tadi upcoming demand, kira-kira nanti bulan depan di Palembang mau ada event apa nih gitu kan. Kamu udah bisa forecasting, oh ini akan ada banyak event-event gitu ya, event nasional, internasional. Nah, tanggal-tanggal event itu kamu blackout, kamu tutup dengan harga yang murah gitu. Yang harga murah kamu tutup, sorry. Jadi kamu pastikan jual harga yang optimal gitu ya, karena demand-nya banyak nih. Kamu sayang kalau nggak jualnya nggak tinggi, karena akan apa namanya, tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu gitu ya. Nah ini kita membangun tadi ya pricing itu secara otomatis yang ada nanti di channel manager ya, supaya forecastingnya kamu bisa tepat gitu ya. Karena kalau channel manager itu cepat ngerubah harga tuh gitu ya. Pada okupansi segini langsung berubah. Terus kamu tinggal masukin aja perintahnya, misalnya ini okupansi 70, biasanya harganya 800, karena ini lagi rame, kamu tambahin 800 jadi 1 juta gitu kan. Itu langsung ngejalanin programnya gitu kan. Jadi kamu nggak usah rubah satu masing-masing OTA, rubah harganya, kan tipe kamar kok banyak, jadi kamu akan kerepotan intinya ya. Jadi memang dibutuhkan juga channel manager, sistemnya, booking engine-nya, kalau mau bagus gitu ya revenue management-nya. Karena itu kecepatan merubah data, kecepatan mengantisipasi pasar itu harus cepat gitu kan, perubahan pasar itu kan cepat gitu. Jangan sampai kamu telat, yang lain udah penuh, kamu masih kosong kamarnya, okupansinya masih rendah dan sebagainya ya. Jadi sini ada yang menanya nggak? Oke, kalau nggak ada, ini ada satu studi case, ini satu hotel ceritanya. Nah, pengaruh dari ranking di TripAdvisor, ranking di Google, atau ranking di OTA juga mempengaruhi ya. Kalau kamu rankingnya bagus, biasanya kamu ada di first page rankingnya gitu ya. Jadi kalau kamu nyari hotel yang populer di Palembang, 10 hotel pertama itulah yang biasanya akan dipilih dulu ya. Kalau kita di halaman ke-10 mungkin orang yang benar-benar nyari harga murah kali ya. Kalau yang ini biasanya yang tampilan pertama sampai kedua sampai ketiga lah paling banyak, itu akan banyak kepilih. Makanya gimana caranya kamu maintain supaya
hotel kamu tuh selalu di first page rank gitu ya, di dalam pencarian algoritmanya. Sehingga itu memudahkan strategi kamu jualan juga gitu ya. Nah ini sebagai contoh misalnya kalau nggak salah hotelnya misalnya di Australia lah, saya lupa ini di mana ya. Ya, jadi kriterianya hotel ini ranking berapa gitu di TripAdvisor, terus dia juga termasuk hotel yang misalnya sudah lama atau masih baru dan sebagainya. Nah, image itu sangat membantu sekali jualan kamu gitu. Jadi jangan bikin image di website, di OTA itu yang tidak menarik gitu ya. Teknik pencahayaannya, mengambil angle-nya, makanya beberapa hotel itu kita sudah punya fotografer profesional ya. Jadi di Indonesia ada banyak beberapa fotografer, ada di Bali, di Jakarta, di Bandung. Jadi kalau kamu mau buka, sebelum hotelnya buka tuh kamu harus nyiapin database foto-foto hotel kamu, terus tipe-tipe kamar, semenarik mungkin, sebanyak mungkin gitu ya. Biasanya satu tipe kamar dikasih 10-20 slot di OTA. Dan itu harus kamu pantau terus ya. Apakah gambarnya berubah atau gimana, kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang di Lamuti juga ada aja yang berubah segala macam. Jadi image sangat penting ya dalam revenue management, terutama di tampilan. Karena tampilan itu kayak kamu, toko kamu gitu. Kamu punya warung, punya toko. Kalau tokonya bersih, menarik kan orang mau beli ya. Tapi kalau tokonya kotor, tidak bagus gitu ya. Jadi orang males untuk stay atau milih hotel tersebut gitu ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kan kita cerita udah pilih satu hotel. Nah, hotel ini kita analisa nih, analisisnya menggunakan SWOT ya. Jadi strength-nya apa? Oh, lokasinya dia prime misalnya nih di SCBD gitu ya. Di Central Business District. Jadi rata-rata orang kantor-kantoran di sini daripada jauh ya dia nyari yang hotel yang dekat sama kantor gitu ya. Location menjadi modal utama juga ya. Terus yang kedua, weakness-nya apa nih? Oh, weakness-nya mungkin dia nggak pakai brand, dia hotel independen gitu ya. Biasanya kalau independen, belum well known brandnya, orang kadang-kadang nggak yakin gitu ya. Servisnya bagus, produknya bagus atau enggak. Kalau brandnya udah bagus kan biasanya ya kayak kamu aja kan, misalnya beli handphone kan pasti lihat brandnya gitu, Samsung atau iPhone. Hotel juga sama, brandnya apa? Oh, brandnya Aston. Oh, Aston kelasnya misalnya economic scale gitu ya. Terus Aston ternyata punya bintang 5, tapi bintang 5-nya Aston compare ke international brand seperti apa sih gitu, Vario bintang 5 atau seperti apa gitu ya. Nah, itu juga menjadi poin ya. Jadi kalau kamu hotelnya udah lokasi bagus, brandnya bagus sih, harusnya hotelnya rame gitu ya. Terus kesempatan, kira-kira di situ banyak kan kompetitornya. Kalau hotel kayak di Sudirman Jakarta, di SCBD kan numpuk tuh banyak hotel. Tapi semua hotelnya kebetulan brand-brand besar ya. Ada Langham, ada JW, ada Ritz-Carlton, segala macam. Jadi untuk kompetisi juga secara brand, mereka udah punya market sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ancamannya biasanya, nah ceritanya hotel ini hotel brand lokal, ada ancamannya, ada hotel baru masuk di area situ. Namanya brand Avani dan Novotel. Kalau nggak salah ini Australia deh. Nah, berarti ini kompetitor. Jadi kalau kamu nanti bikin budget tahun depan, adakah properti kompetitor yang akan masuk di tahun depan gitu, supaya kamu antisipasi ya. Kalau antisipasinya kan berarti kan nanti pasti kue kamu, market kamu akan kemakan setidaknya ya. Kalau brandnya sama-sama bagus nih, produknya lebih high end, lebih update gitu ya. TV-nya udah smart TV, teknologinya udah lebih canggih segala macam. Pasti kamu akan nyoba hotel yang lebih bagus gitu ya, yang lebih baru. Nah, prinsip dari revenue management itu
menggunakan 2 prinsip yang di-initiate oleh Zheng Li ya, tahun 2018. Revenue management itu kan mengadop yang masalah airline tiket ya. Jadi tiket, kalau jualan tiket airline itu kan harganya seatnya beda-beda ya, seat di depan beda, di emergency exit lebih mahal, di gang sama di itu mungkin ada beda harganya. Begitu pula dengan hotel. Jadi hotel itu kan kemungkinan hari ini nggak dijual, misalnya cara kamar ada 100 nih, baru kejual 50. Berarti 50 yang nggak kejual kan nggak bisa dijual lagi di hari besok, karena itu masuk revenue besok. Revenue hari ini cuma 50. Itu namanya perishable. Perishable itu artinya ada waktunya gitu ya. Dia akan expired melewati waktunya. Jadi kalau hari ini nggak laku ya udah nggak laku gitu ya, nggak ada kesempatan lagi untuk jualan lagi. Nah, terus ada kecenderungan kamu misalnya hotel ini lagi kondisi rame, kamu kan pasti pengen buru-buru penuhin dulu hotelnya gitu ya. Pas udah hotelnya penuh, pakai harganya cuman kamu naikin misalnya 200.000 gitu ya, karena lagi rame nih. Tiba-tiba ada tamu yang kesekian, dia mau bayar dengan harga yang berapapun itu karena dia perlu kamar. Nah, itulah makanya kadang-kadang ada kesempatan di mana kita nggak bisa jualan harga tinggi karena ada waktu yang membatasi. Kalau kita nggak ngambil tamu sekarang, khawatir nggak laku. Jadi udah diambil, ternyata ada grup lagi yang harganya lebih bagus, kamar lebih banyak gitu ya. Nah, itulah menjadi kendala dari lama ini. Akhirnya makanya timbullah revenue management. Karena ada masalah ini, makanya dibuatlah revenue management ya. Jadi hotel mulai shifting yang dulu fokusnya ke volume, dia akan lebih ke cara bookingnya ya. Misalnya tadi ya jualan segmentasinya atau jual segmen pasar harganya yang dibedain, diskriminasi rate, terus tadi yang dynamic price itu ya. Jadi yang terpenting istilahnya namanya yield management. Yield itu tuh lebih ke meningkatkan harga jual ya. Kalau yang satu volume, jadi lawannya yield adalah volume. Jadi kamu mau main volume atau mau main yield. Kalau main volume berarti kamu ngegedein jumlah kamar yang mau diambil di Grab. Tapi kalau main yield, kamu nggak main jumlah kamar, tapi mainnya di harga. Kamu akan jual harga di bawah 1 juta gitu kan. Tapi kalau volume, nggak apa-apa harga di bawah 1 juta, tapi kamarnya udah penuh gitu. Nah, tergantung strategi kamu seperti apa. Misal kamu jadi GM, strateginya pengen aman, volume, ya udah volume. Tapi ya maksimum revenue-nya segitu doang gitu. Tapi kalau yield bisa jadi revenue-nya lebih tinggi ya, karena memang masing-masing kamar kamu strateginya dibedain, selalu harganya lebih mahal sehingga dapatnya juga cukup tinggi ya. Ada yang mau nanya? Oke, selanjutnya ini apa yang disebut dengan yield management ya. Jadi yield itu kan tadi saya sampaikan, di kamar itu cost-nya udah terbentuk, misalnya tipe deluxe itu tadi kan ada chemical-nya, ada linennya, ada sleeper, ada air, itu cost-nya itu untuk kamar misalnya 125.000 gitu ya. Itu udah fix gitu kan ya. Nah, kalau dijual di harga 700, kamu dapatnya cuma segini. Tapi kalau kamu naikin harganya 850, kamu bisa dapat lebihan lagi. Nah, gimana caranya membuat yield management itu nanti di revenue management system ini gitu ya. Jadi kadang-kadang ada waktu tertentu di mana demand lagi bagus, kamu bikin strategi harganya yang optimum gitu ya, supaya dapat yield-nya, dapat lebih optimalnya gitu ya untuk harga jual dan pendapatannya. Oke, lanjutnya kita juga faktor permintaan menjadi juga faktor yang mempengaruhi dari revenue management ya. Jadi kamu harus melihat yang
booking page ya, yang tadi saya sampaikan, booking page atau booking window itu menunjukkan tipe tamu kamu itu rata-rata booking, misalnya mau bikin besok tanggal 17 gitu, dia bookingnya tanggal berapa? Kalau tanggal 16 berarti H-1 gitu ya. Kalau misal tanggal 10 berarti H-7 gitu kan. Nah, jadi kamu harus lihat tuh profil market kamu. Rata-rata orang ke Palembang itu go show atau di prepare H-1 atau H-2. Biasanya kalau accessibility-nya susah, misalnya pesawatnya jarang, harusnya model tamunya yang bookingnya jauh-jauh hari ya, karena dia harus booking pesawatnya, kedua dia harus booking juga hotelnya dan sebagainya ya. Tapi karena beberapa hotel mungkin karena Palembang volume pesawat juga banyak, hotelnya banyak, kadang-kadang orang go show aja gitu, H-1. Kadang-kadang hari hanya gitu ya, orang booking langsung, udah booking langsung stay gitu ya. Nah terus kompetitor juga modelnya seperti apa, kamu harus tahu perilaku kompetitor terdekat kamu tuh modelnya gimana, apakah dia selalu timban harga, ataukah dia selalu masang harga atas gitu ya. Nah makanya kalau kita sama-sama bintang 5, kita harus lihat nih, oh rata-rata bintang 5 di Jakarta misalnya harga ARR-nya 1,2 atau 2 juta gitu kan. Nah kita berusaha mungkin walaupun kita tidak saling kartel, tapi kita menahan di harga 2 juta gitu. Karena kalau satu nurunin, market akan jadi hancur nantinya. Biasanya satu orang main pricing war, yang lain ikutan, udah jadi yang untung tamu ya, dia dapat harga yang termurah. Tapi hotelnya lama-lama akan saling makan memakan, akhirnya persaingan jadi nggak sehat gitu ya. Kadang-kadang orang panik ya, tiban aja turunin, tapi waktu turunin harganya nggak bisa naik lagi ternyata, karena tamu udah pernah dapat harganya, dulu harganya 700, tiba-tiba lagi kondisi kepepet dijual 600. Satu saat tamu akan menuntut harga yang sama 600 gitu ya. Nah kamu balik ke 700 lagi susah dong, karena market sudah terbentuk harganya 600 gitu ya. Makanya enggak. Mau nanya Pak. Jadi kalau misalnya udah terjadi kayak gitu Pak, gimana balikin trust isunya Pak buat kepercayaan konsumen buat tetap membeli produk kita. Tapi kita udah pernah ngelakuin penurunan harga kayak gitu Pak. Ya itu yang saya sampaikan. Jadi kamu harus secara psikologis juga harus hati-hati ya. Jangan nurunin harga. Bisa ada dua teknik ya, misalnya yang tadi saya bilang yang ad hoc gitu ya. Kalau grup ya. Kalau grup biasa 700 kita jual 6,5 gitu ya. Tapi kita bikin kontrak rate, wah ini ad hoc aja ya, hanya saat ini gitu harga itu. Tidak bisa berlaku harganya dipakai di kemudian hari. Itu kalau grup ad hoc. Tapi kalau orang perorangan dalam kondisi sepi, biasakan kamu tetap harga yang sama aja 700, tapi kamu kasih gimmick-gimmick yang lain. Misalnya kamu kasih diskon F&B-nya 20%. Kamu kasih diskon spa. Nah, dengan harapan orang akan berhitung kan ya. Oh, kalau di hotel kamu dengan harga 700 kita dapat makan, dapat diskon 20% gitu. Nanti ya, tamu akhirnya menarik juga nih kayaknya penawarannya gitu ya. Atau 700 include dinner lah gitu. Nanti di belakangnya cost-nya antar F&B sama room saling diskusi aja. Nah orang mikir, oh gue dengan 700 atau tambahin sedikit jadi 800, tapi saya dapat dinner gitu kan. Bayangin kalau kamu di hotel, dinner kan mana ada yang 100.000, minimal misalnya 150-200. Nah orang akan berpikir, oh untung juga ya kalau nginep di situ dapat dinner gitu dengan harga hanya nambah 100. Nah, itu kan secara psikologis sebenarnya harganya tetap si kamarnya, jadi nggak turun. Tapi kamu tambahin gimmick-gimmicknya atau tambahan istilahnya sih kayak whipped cream gitu ya, untuk menarik orang supaya ini. Jangan diturunin harganya, tapi kamu coba kreasiin di package, di bundling lah sama apa gitu ya. Misalnya di bundling sama, dulu di Bandung misalnya
kerjasama 21 gitu ya. Kalau kamu ada hotel bareng sama mall, bioskopnya juga nggak terlalu rame, yuk kita barter. Dia ngasih harga yang murah lah gitu, untuk satu tiket biasanya bisa 30.000, dia kasih diskon 25. Kita bandingin ke kamar, setiap nginep di hotel kita bisa nonton gratis di 21 atau di CGV gitu ya. Itu kan sebenarnya permainan kata-kata. Di belakang itu nanti ada intertransfer cost gitu. Jadi harga kamarnya di diskon lariin ke tiket, tapi kan tamu nggak tahu harga itu, bahwa itu jadi sebenarnya turun dari 700. Jadi harga di depan market di persepsi tamu tetap harganya 700 gitu loh. Itu ya Sapna ya, Sapna tadi. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita ceritanya, kita yang tadi itu ya, tadi kan kasusnya hotel tadi itu, kita harus membaca juga rata-rata okupansi kita berbanding kompetitor seperti apa sih gitu kan. Ini cerita kita udah mulai scanning masalahnya kan, tadi kan dari lokasi, SWOT-nya apa, terus model okupansinya kita seperti apa, dibanding dengan rata-rata hotel, slope-nya gimana. Kalau modelnya sama gitu berarti kita masih aman gitu. Tapi kalau yang lain naik kita turun, something wrong berarti. Berarti hotel kita ada masalah. Nah, kita harus lihat nih, ada apa nih. Kayak di sini kan, ini Novotel pendatang baru udah mulai mau makan kuenya gitu ya. Udah harganya, ini tuh ceritanya apa ya, okupansi. Okupansinya udah kemakan oleh ini yang titik-titik Novotel nih, hotel baru nih. Di Cepetik. Dia selalu pada posisi ini dia menang. Di sini dia sama. Di sini dia naik. Walaupun di sini semuanya datar gitu, tapi dia tetap lebih tinggi. Waktu turun, nah ternyata bisa Novotel lebih turun. Nah ini yang kita harus baca di revenue management hari demi hari. Kenapa bisa begini gitu ya. Bisa jadi ada sesuatu nih problem. Apakah kompetitor bisa menarik, mengakuisisi akun-akun kita gitu. Tamu yang biasa loyal di kita bisa pindah ke sini, kenapa? Bisa jadi servisnya, bisa jadi produknya, dan sebagainya ya. Ini dari sisi kita membandingkan positioning kita terhadap terhadap kompetitor dari waktu ke waktu ya. Kita berbandingkan kalau di weekend hotel kita berbanding dengan kompetitor seperti apa sih, weekday seperti apa, kalau lagi Ramadan season atau holiday season positioningnya gimana gitu. Kalau sebenarnya dari yang tadi grafik harusnya menggambarkan sama ya tadi kan grafik. Ternyata kue kita udah kemakan sama Novotel nih. Si yang hotel kitanya misalnya yang merah nih. Sebagian udah kemakan karena ini ya. Nah ini yang saya sampaikan nih yang namanya barit gitu ya. Nah ini yang baritnya misalnya harga paling mahal rate kan ya. Jadi ini tuh dari harga publish rate-nya 90%, berarti diskon 10 gitu ya. Nah, makin ke sini diskonnya makin kecil. Nah, kamu bisa jadi front desk, kamu pakai bar 4. Bar 4 diskonnya hanya 50% dari publish ya, bukan dari rate-nya. Nah, tapi kalau supervisor kamu, ini authority-nya di bar 3, FOM di bar 2, DOSEM misalnya di bar 1, terus misalnya ada lagi bar sebelum 1, mungkin ada bar berapa, misalnya GM gitu kan. Nah, ini sengaja kita bikin restriksi supaya selain masing-masing posisi ini dengan kondisi okupansi juga ya. Kalau okupansi lagi segini, mainin bar 4. Okupansi lagi misalnya di bawah 60, mainin harga bar 3 dan sebagainya. Jadi ini yang namanya dynamic nih. Dynamic mengikuti tingkat hunian. Dynamic mengikuti positioningnya tadi kan, karena okupansi lagi misalnya posisinya 50%. Kalau ngasih bar 4, tamunya balik kanan nggak jadi stay gitu kan. Terus kamu minta approval ke si supervisor, bisa nggak dikasih bar 3 yang lebih murah gitu ya. Nanti
supervisor atau FOM akan mikir daripada grupnya hilang atau tamunya nggak jadi stay, ya udahlah kita kasih. Tapi biasanya udah ada aturannya, rules of the game-nya ya. Waktu kamu ngambil naik bar atau turun bar itu ada SOP-nya, nggak sembarangan semua orang bisa mindahin harga ya. Karena kalau semua bisa mindahin harga, nanti khawatir ada permainan di sininya gitu. Makanya login kamu hanya bisa harganya harga bar 4, loginnya FOM bisa ngoreksi harga gitu ya, dan sebagainya. Nah ini kan contoh nih, pada okupansi di bawah 57 menggunakan bar 4. Okupansinya naik pakai bar 2. Ini kalau ini barnya kebalikannya ya. Ini barnya bar ke atas lebih mahal. Yang tadi kan, jadi masing-masing hotel beda-beda ya, jangan disamain ya. Ada yang bar 1 lebih mahal, ada yang bar 1 lebih murah, tergantung dari masing-masing hotel strateginya atau penamaannya seperti apa. Jadi nggak bisa disamain ya. Dan kamu dari satu hotel kebiasaan bar 1 itu harganya front desk, bar 6 harganya GM, pas kamu pindah hotel ternyata beda penamaan dan sebagainya. Ini ya, jadi ingat ya, kalau bar itu singkatan dari base available rate, mengikuti dari okupansi supaya optimal harganya. Jadi waktu okupansinya naik, harganya juga naik gitu ya. Nah, pastiin parity ya, jangan parity. Parity itu kan harganya tuh, jadi di setiap platform tuh harganya harus sama. Kamu jual OTA di Traveloka, di tiket.com, di website kamu, harganya harus sama. Misalnya harga kamar 700, tipe deluxe. Di semua platform harganya 700. Itu artinya parity, semua harganya sama. Nah, kamu juga sebagai revenue manager harus mastiin itu tuh. Kadang-kadang si Agoda atau si Traveloka gitu kan, dia nurunin yang dari 700, dia turun dari 6,5. Sebenarnya yang rugi si commissionnya si Travelokanya gitu, tapi nggak bagus nanti di ininya, di tampilannya, karena semua OTA harus kita pegang komitmen harganya parity sama gitu ya. Kecuali kalau kamu ngambil di Traveloka, harga belinya 700, tapi sama si Traveloka di kickback lagi, dikasih diskon ini, diskon itu mah resikonya Traveloka ya. Tapi kalau di platformnya, harganya harus sama. Misalnya hotel kamu Windem Palembang, deluxe room-nya harganya 700 di OTA, di website juga 700. Di OTA, misalnya blibli.com, di Agoda, di mana semuanya harganya sama, harus sama ya. Itu namanya parity. Parity itu harganya sama. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Kita juga biasa memberikan insentif ya, direct booking. Jadi kalau tamu yang tadinya bookingnya lewat Traveloka, dapat OTA, mungkin front desk akan mencoba menginfluence tamunya, Pak, kalau Bapak direct booking, harganya tetap sama 700, tapi Bapak dapat misalnya dapat dinner gitu, atau dapat diskon apa-apa, karena supaya kalau pakai OTA kan hotelnya dipotong komisi. Tapi kalau tamunya langsung booking ke website kita kan kita nggak usah potong komisi, karena itu memang websitenya kita gitu ya. Nah, untuk membujuk tamu untuk menggunakan website kita, ya kita harus komunikasi dengan tamu. Dan kita bikinin program gitu, kalau Bapak booking langsung ke website kami akan mendapatkan ABCD ya. Kalau di grupnya yang besar kayak Marriott Bonvoy itu, orang prefer menggunakan platformnya Marriott Bonvoy bookingnya, karena poin dia nginep dihitung. Terus nanti poinnya itu bisa ditukarkan menjadi voucher nginep, diskon di mana, diskon F&B, diskon pesawat gitu ya, yang ada kerjasama dengan Marriott Bonvoy-nya. Gitu ya. Di sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri. Kita ketemu minggu depan ya.
ketua kelas nanti update yang nggak masuk siapa WA ke saya ya. Baik Pak Dino. Okay, Terima thank you kasih. and see you next week.